supaya video saya selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan. Terima kasih, langsung saja. Check it out. Provinsi Tapanuli baru, benarkah? Tapanuli adalah sebutan atau panggilan umum orang kebanyakan untuk daerah-daerah yang berada di pesisir pantai barat Provinsi Sumatera Utara yang asal katanya dari Tapian Nauli yang berarti tepi sebelah barat, dibatasi oleh dataran Aceh Tenggara, Danau Toba dan pegunungan Bukit Barisan di sebelah tengah yang dengan itu memisahkan Tapanuli dengan pesisir timur Provinsi Sumatera Utara yang kerap disebut Sumatera Timur atau daerah Melayu Deli. Sebelumnya diberitakan, rakyat berharap Provinsi Tapanuli atau Protap segera terrealisasi. Semangat itu dituangkan dalam lagu Batak yang berjudul Provinsi Tapanuli dengan sepenggal lirik Uli Tapanuli Molo Jadi Provinsi. Ya, lagu di era 80-an itu teman, mampu membangun semangat mendorong pendiri Provinsi Tapanuli kala itu. Ya, mari kita telusuri apa sebenarnya yang terjadi. 4 rancangan undang-undang pembentukan daerah otonom baru di wilayah Sumut dipastikan tinggal menunggu pengesahan saja, teman. Ya, keempatnya adalah rencana undang-undang pembentukan Provinsi Tapanuli Utara atau Protap, Provinsi Kepulauan Nias, Kabupaten Simalungun Hataran, dan Kabupaten Pantai Barat Mandailing. Empat RUU itu masuk paket 65 RUU yang sudah dibahas tuntas oleh DPR periode 2009 sampai 2014. Hanya saja teman, dalam rapat paripurna DPR 29 September 2014, DPR menyatakan menunda pengambilan keputusan terhadap 65 RUU itu dan diserahkan kepada pemerintah dan DPR periode 2014 sampai 2019. Ya, diketahui teman, RUU Provinsi Sumatera Tenggara atau Sumatera masuk dalam paket 22 RUU tersebut. Sebenarnya tahun 2014, DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri kala itu telah menandatangani 65 rancangan undang-undang tentang pembentukan daerah otonom baru. Nah, rencana ODB itu adalah usul inisiatif Komisi 2 DPR RI dan DPD RI. Nah, teman, 4 daerah di Sumatera Utara diproyeksikan untuk pemekaran. Satu diantaranya Provinsi Tapanuli. Dari 5 pemangku kepentingan dan elemen masyarakat wilayah Provinsi Tapanuli turut memprakarsai untuk menetapkan Protap atau Provinsi Tapanuli. Ya, diketahui pembahasan usulan pembentukan Provinsi Tapanuli sudah berlangsung cukup lama, teman. Pembahasan di DPR bersama pemerintah berlangsung alot. Bahkan pembentukan Provinsi Tapanuli sempat menjadi polemik loh, teman, karena pernah menimbulkan konflik di DPRD Sumatera Utara. Iya, teman, sebenarnya perjuangan pendirian Provinsi Tapanuli sudah dilaksanakan sejak belasan tahun lalu. Puncaknya pada tahun 2002. Nah, sejauh ini semangat pemekaran Provinsi Tapanuli tetap dikobarkan, teman, melalui sumbangsi seluruh elemen masyarakat, baik pemikiran, tenaga, dan pengalaman, baik juga dana tentunya. Ya, tentu saja ini merupakan kekuatan baru dalam menyongsong dan mendorong lahirnya Provinsi Tapanuli. Ya teman, alasan dari mimpi sebagian besar masyarakat untuk terbentuknya provinsi baru adalah pemekaran yang pada hakikatnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar. Sebab dengan adanya pemekaran ya, akan memangkas birokrasi. Nah, warga mendambakan pembentukan provinsi sendiri karena akan berdampak kepada laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah Tapanuli Raya. Namun teman, segala impian bukannya tanpa masalah. Ya, permasalahan yang sering terjadi dalam pemekaran daerah otonom baru adalah kejelasan batas wilayah pemekaran dengan daerah induk dan daerah tetangga. Kemudian kepastian penyerahan aset dari daerah induk kepada daerah pemekaran sesuai ketentuan paling lama 5 tahun setelah pemekaran, dan masih banyak masalah lainnya.
Ya, salah satu yang mengganjal dari RUU pembentukan Provinsi Tapanuli, yakni pemerintah Kota Sibolga yang tidak mau bergabung ke dalam wilayah calon Provinsi Tapanuli karena beberapa pertimbangan. Ya, hal ini terkait dengan latar belakang penduduk, bahasa, agama, suku, dan karakteristik. Namun teman, disinyalir persoalan calon ibu kota Provinsi Tapanuli menjadi faktor utama yang melatar belakangi alasan penolakan tersebut. Ya, Sibolga ingin menjadi calon ibu kota Provinsi Tapanuli. Sementara panitia penggagas telah menetapkan calon ibu kota Provinsi Tapanuli adalah Siborong-Borong, yang dirasa lebih representatif menjangkau keseluruhan daerah calon Provinsi Tapanuli tersebut. Ya teman, sesuai dengan peraturan pemerintah tersebut, calon Provinsi Tapanuli sudah memenuhi persyaratan karena sudah mencakup 5 kabupaten atau kota, yakni Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Samosir, Kabupaten Humbang Hasudutan, dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Namun teman, terlepas dari semuanya itu, 5 kabupaten di Sumatera Utara diyakini telah memiliki persiapan yang matang terkait rencana pembentukan Provinsi Tapanuli. Ya teman, wacana pemekaran Provinsi Tapanuli Utara masih terus berkembang dan dinanti warga. Bahkan persiapan Tapanuli untuk menjadi provinsi dinilai sudah matang dan tinggal persetujuan Presiden dan DPR. Bagaimana menurut teman? Ya, silakan tinggalkan komentar. Kita doakan yang terbaik bagi Indonesia, ya yang terbaik bagi bangsa kita. Menjadi bijak, menjadi cermat, itu penting. Terima kasih teman.